Kembali lagi di season 2. Apa sih acara apa sih? Musuh masyarakat di Noise. Masih bersama saya Tretan Muslim dan Coki Pardede. Iya. Yang beberapa minggu ini kita break karena kita harus menghimpun tema-tema yang oke untuk dibahas ya Coki. Betul. Karena musuh masyarakat nih kita bikin temanya itu yang beneran kalau kita lempar kontroversi. Betul. Itu jangan keresahan pribadi kita. Anda pikir jadi musuh masyarakat gampang, susah juga, mikir juga bro. Oh iya juga ya. Mikir bro. Makanya tinggal aja ngaku Tuhan udah jadi musuh masyarakat. Tapi bener serius kemarin kita harus break karena kita harus mengumpulkan tema-tema yang sekiranya oke untuk dibahas di kita break udah berapa lama ya Slim ya? Ada sebulan kayaknya Bang. Sebulan ada nggak sih? Sebulan ya. Kita ada sebulan break ya. Dan dari terakhir kali kita konten apa ya kita yang upload ya lupa kita deh. Kita bahas ini kalau nggak salah Cuk. Orang miskin dilarang berkembang biak. Oh iya, orang miskin dilarang berkembang biak. Tapi dari mulai terakhir kali kita tapping sampai sekarang kita tapping kembali di season 2 ini udah banyak yang terjadi ya. Di dunia udah banyak yang terjadi. Kayak ternyata sekarang outbreak corona lebih dahsyat sekarang ya udah mulai. Soalnya kemarin katanya sempat ada teori yang bilang katanya di Indonesia tuh nggak bisa kena corona karena cuacanya nggak cocok. Iya, selain cuaca nggak cocok, orang Indonesia udah biasa makan kimia katanya bro. Dan makan sampah-sampah. Gorengan sama plastik ya kan. Micin. Makan borak. Iya, bakso tikus. Jadi begitu corona apa ini hanya seperti. Stop di situ. Tidak usah dilanjutin. Saya baru mau bagian lucunya loh. Oke, kita Corona lanjut. is my best friend. Jadi begini teman-teman, itulah alasan. Saya ada jokesnya. Enggak begini, kita break sebulan aja. Kita break sebulan aja. Saya ada jokesnya. Coki masih ada sedikit. Apa? Baru 30 yang meninggal bro di dunia. Kok baru itu nyawa bro? Enggak ada 3.000 deng ternyata. Jauh juga ya. Oke, itulah alasan kenapa kita break. Bayangin, kita break sebulan aja Coki, ya kan? Humanity-nya, tapi kemanusiaannya belum kecas nih. Tapi Slim, gue pengen cerita ya. Jadi tuh sekarang kan lagi outbreak virus-virus banyak ya. Ya. Lama-lama lo tau nggak apa yang bakal punah? Apa kan tuh? Banyak virus-virus baru. Lama-lama nggak bakal ada salaman lagi, Slim. Oh. Lama-lama salaman, cucu kita itu salaman udah nggak bakal ada lah. Kita kan kegiatan Ramatama. Iya. Cucu-cucu kita kan bullshit sama Ramatama, bro. Indonesia terutama. Karena Ramatama itu adalah salah satu transit virus tuh dari Ramatama. Salam-salaman, ketularan. Berarti Idul Fitri? Maksud Anda itu? Saya tidak sejauh itu. Anda yang sejauh itu. Saya cuma bilang Ramatama. Oh, Ramatama. Saya cuma bilang Ramatama. Tidak spesifik. Salam-salaman. Lebaran. Sun, cepika-cepiki. Apa namanya? Sun bangsat. Udah tua. Ngomong sun. Cium cok. Sun dong. Sun kan yang di pipi. Ya apapun Ya, ente kan udah tua, udah ubanan ngomong sun. Pokoknya itu adalah salah satu cara untuk mentransfer virus. Oh ya. Makanya nanti anak-anak kita, generasi kita, 2 generasi di bawah, itu salam-salaman itu nggak bakal ada lagi. Bahkan nanti salam-salaman tuh bakal jadi hal yang jadi luar biasa gitu. Jadi, misalnya, bro, kemarin gue ketemu cewek itu, gue udah salaman, udah kayak gitu. Pakai sarung tangan gak lo? Enggak, gue gak pakai sarung tangan. Anjir, berani banget lu. Udah gitu levelnya bro. Udah kayak udah setara kayak pakai kondom ya? Iya udah setara pakai kondom sama pakai kondom bro. Tapi bener pak, sekarang coba lo pilih mana? Pilih ramah atau tertular virus? Mungkin inilah bersyukurnya orang buntung Joki. Karena loh Coki ketawa loh. Saya ini sedang mensupport. Dia tidak akan dituduh sombong ya. Mensupport orang-orang buntung ya betul, kan. Betul. Tidak dituduh. Betul. Maksudnya dia tidak dituduh sebagai penular virus. Dia juga tidak dituduh sombong. Betul. Salaman dong. Pakai lengan. Wah, iya betul. Nggak bisa. Betul. Jadi dia juga tidak akan. Iya benar juga ya. Iya. Aman juga. Tapi gue jadi kepikiran asli. Waduh, ini nih kalau udah kepikiran Coki ini. Kenapa Cuk? Gara-gara orang buntung itu. Kalau misalnya kita bisu. Ya. Kita bisu. Biasanya kita komunikasi pakai apa? Pakai tangan. Bahasa isyarat. Tangan digerak kayak Hokage kan. Waduh. Saya ini pakai gerakan tangan. Ya. Kalau udah bisu buntung, gimana bro? Enggak. Kenapa? Yang ada di pikiran ente itu orang bisu, orang buntung. Enggak, gue kekejaman dunia. Gue cuman kepikiran. Ya kenapa kepikiran itu bro? Kepikiran yang lain bro.
Masih banyak yang harus dipikirin, Joki, mikir itu. Enggak, ini serius. Kecuali ente mau ngasih saran. Enggak, ini gua bertanya karena ketidaktahuan, enggak salah dan enggak jahat dong. Karena lu juga enggak tahu kan? Enggak tahu. Kita memang enggak tahu. Siapa tahu nanti pendengar kita ada nih paranoid, bisa dikasih komen apa solusinya buat orang tunawicara yang buntung. Serius, gua penasaran, pengen tahu apa gimana. Ngomong kan enggak bisa. Nulis juga enggak bisa. Nulis menurut Anda kan buntung, Bang. Gimana mau nulis kalau enggak bisa? Anyway, kita sekarang topiknya mau ngomongin apa nih, Slim? Nah, karena kemarin kita di season 1 kita kebanyakan ngomong orang miskin ya. Betul. Mungkin teman-teman akan yang orang lain dong. Ya, tapi gimana lagi ya? Ternyata orang miskin masih belum habis dibahas ya. Sebenarnya kita nggak benci orang miskin. Justru siapa tahu dengan pembahasan kita ya kan orang miskin jadi lebih diperhatikan. Betul. Dan di episode pembuka season 2 kali ini akan ada sebuah topik yang sangat menarik, yaitu silakan Coki. Kenapa topiknya harus gue yang ngomong? Ente bro, semua keburukan, kedengkian harus dimulai dari ente. Topiknya adalah orang miskin tidak boleh meninggal. Orang miskin tidak boleh meninggal. Udah nggak boleh berkembang biak, meninggal nggak boleh. Terus di mana? Di mumi orang miskin. Di apa? Kenapa nggak boleh orang miskin? Kenapa nggak boleh meninggal? Gue punya argumen yang kuat. Ya. Lama-lama lahan kuburan makin sedikit. Benar. Make sense dong. Make sense. Di Jakarta aja lahan kuburan tuh udah sedikit, Pak. Ya. Oke. Jadi harusnya menurut gue orang-orang yang boleh dikubur itu adalah orang-orang yang terpilih. Karena lahan tanah sudah sedikit. Ya. Untuk apa orang yang tidak berguna dikubur? Harusnya ada kualifikasi orang-orang yang sudah memberikan sumbangsi seperti apa yang boleh dikubur. Biar bisa diziarahi. Betul. Biar jadi taman makam pahlawan. Gini, Pak, karena menurut gue gini, kalau lu adalah orang yang berguna untuk bangsa dan orang-orang di sekeliling lu, pada saat lu meninggal, kuburan lu ada gunanya. Ada yang ziarah. Oh iya. Jadi kuburan lo ada gunanya. Dengan ada yang ziarah menghidupkan ekonomi yang ada di sekitar situ. Ada orang jualan apa. Jadi kuburan lo ada gunanya. Sekarang lo bilang lah tidak memberi nama baik keluarga. Jadi orang juga ngutang sana sini. Dan lo meninggal. Dan tubuh lo yang tidak berguna ini ditaruh di tanah yang sudah sedikit. Makanya. Ada yang ziarah? Belum tentu. Apa fungsi tanahnya? Apa? Malah mending bikin sepiteng. Ngabisin lahan ya. Iya. Mending dikasih ke orang-orang yang berjasa. Yang berjasa. Karena tanah kuburan lama-lama langka, Pak. Masuk akal, Pak. Jadi bener, menurut Pak. Ente orang yang tidak berguna. Betul. Termasuk orang miskin yang menurut Coki ya, bukan saya ya. Tidak ada kontribusi. Enggak, kenapa kita spesifik kita tadi bahas miskin karena apa? Karena ternyata kuburan tuh ada biayanya, Coki. Nah, lo tahu nggak kenapa sekarang kuburan makin mahal? Karena memang tanahnya udah nggak ada, Pak. Iya, apalagi di Jakarta. Makanya orang Bali tuh visioner, Ngaben itu dia visioner. Dia nggak ngabisin ini, nggak ngabisin lahan ya. Lanjut. Jadi di Jakarta ini, Coki. Menurut Perda ini dari kumparan ya. Jadi judulnya adalah mahalnya dikubur di Jakarta. Betul. Jadi menurut Perda DKI nomor 1 tahun 2015, harga pengurusan pemakaman itu maksimal dipatok 275.000, bahkan gratis. Angka itu meliputi biaya sewa lahan selama 3 tahun. Ada berapa tuh selama 3 tahun? Jadi 3 tahun tuh antara 0 sampai 100.000. Ya bilanglah setiap 3 tahun kita nyewa kuburan 100.000. Nanti setelah setahun selanjutnya berapa di charge-nya? Nah, nggak tahu nih. Kayaknya tetap berlaku begitu kecuali kalau nggak salah setahun selanjutnya juga 100.000-an juga, Pak. Ya, tapi ternyata ada orang yang mau memakamkan ayahnya itu dimintain 4 juta. Nah, ini aku nggak tahu apakah ini ada oknum apa ya itu susah juga kalau bangsat orang mati aja dipungli. Makanya udah panik mau dikubur gak? Mau dong. Bayar 4 juta. Masa masih tawar-tawar? Ya udah 3 juta deh. Boleh tapi palanya nggak dikubur. Jadi palanya di kayak ditancepin mayatnya. Jadi leher ke bawah kalau 3 juta. Ini menurutku kalau ada pungli-pungli gini, kalau misalnya ini beneran pungli ya, ini menurutku sangat jahat sekali ya, merugikan. Betul. Orang meninggal masih diobjektifin. Makanya. Lanjut, Pak. Jadi gitu. Terus ada juga biaya perawatan. Jadi perawatan makam. Perawatannya lebih mahal dari sewanya, Cuk.
Nah? Kalau tadi kan 0 sampai 100.000. 3 tahun. Ya, kalau ini 100 sampai 200.000 per bulan untuk biaya perawatan rutin makam. Anjir, berarti bilanglah 200.000 per bulan ya. Itu untuk tukang kuburannya nyapu kuburan lo kan? Nah, ya nggak tahu, mungkin. Ya dirawat dong kuburan lo. Ya iya, makanya. Biar nggak tahu kalau kita nggak bayar apa efeknya? Kira-kira apa aja? Dikasih alang-alang kuburan. Atau agamanya diganti. Dengan Islam dengan Konghucu. Kalau nggak bayar perawatan ya. Wah, Anda tidak bayar perawatan. Lu kenapa nisannya jadi salib? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas nih bagi orang miskin terutama ya Coki ya. 200.000 per bulan berat. Sangat menyiksa. Sangat menyiksa, ya kan? Bro. Benar. Udah makamnya bayar mahal, perawatannya bayar juga. Tapi gue mau nanya deh Slim. Nanti mungkin kita bisa telepon orang yang ngerti ya. Ya. Lu pernah ziarah nggak ke makam keluarga lu? Pernah. Dan ziarah itu gimana sih mekanismenya Slim? Nggak ada mekanisme ya, biasa kalau kita ke datang. sana. Kalau aku di Madura tuh kalau Lebaran, biasa kita ziarah. Momen-momen ziarah tuh di kapan aja sih biasanya? Sebenarnya bebas. Ziarah tuh maknanya, jadi ustadz begini, Cuk. Nggak apa-apa, gue pengen tahu kan, gue nggak tahu. Ziarah tuh maknanya mengingat mati doang. Untuk biar kita nih sadar bahwa kita akan menyusul mereka, ya kan? Nah, kita datang. Oke, lo datang, terus ngapain di kuburan? Biasanya kalau di situ ada jual bunga, ada jual air-air. Kita gitu. tidak bawa bunga dari rumah. Kita tidak bawa, bukan wisuda ini Pak. Kalau bawa bunga itu wisuda namanya. Enggak, itu bunganya bunga melati buat ditaburin doang. Oke. Itu hanya. Berarti dijual di tempat. Ya, jual tempat. Apa selain bunga? Air. Airnya air apa itu Slim? Sebenarnya makna secara goibnya tuh nggak ada ya. Maksudnya air ini akan membuat kuburan jadi adem. Oh tidak. Kalau dia jenazah pemabuk, Jack Daniel, dan durhaka pada orang tua, dikasih Jack Daniel. Ya adem atau tidaknya itu urusan dia ya. Betul. Tapi hanya simbolis doang. Disiram, dikasih bunga. Setelah itu ya curhat. Hah? Gue sering lihat orang ngomong di kuburan tuh itu. Itu masih sinetron nanti Bro. Nggak ada aslinya Slim. Ya aku nggak pernah tahu yang maksudnya. Kayaknya ada sih teman-teman yang dia ngepost kuburan ibunya. Nggak, soalnya gue sering captionnya dicurhatin di Instagram biasanya. Curhatannya ditulis di caption biasanya. Nggak, gue sering lihat orang ke kuburan orang tuanya gitu, terus curhat gitu di depan makamnya. Mama, aku begini udah sejam pas lihat, bukan kuburan mama aku, salah. Udah curhat lama-lama, salah kuburan. Berarti terus apalnya di mana kalau kuburan keluarga lu? Itu kan kuburan sama semua, Pak. Sumpah nih 5 kuburan ke kanan, 7 kuburan ke kiri. Ini kalau memang manusia terlalu berbeda ya begini, Cok. Ziarah aja lu nggak tahu loh. Bangsat, sudah ngejelasin hal standar itu. Gua kan karena tidak tahu mau tahu. Masa ente nggak ada keluarga yang meninggal? Dracula bagaimana keluarga ente? Masa nggak pernah sama sekali ziarah? Nggak pernah gua. Ya Allah. Sama sekali gua nggak pernah. Bahkan pada keluarga sendiri tidak peduli, Coki nih. Ya kan udah tahu kompleknya di daerah sini. Iya, gitu. Tapi kan kuburannya, Pak, ziarah setahun sekali. Lu inget di mana? Kan kira-kira aja. Kan kuburannya di mana? Apa dilihat namanya? Iya, kan ada namanya, bangsat. Ente kalau lupa bisa sih sebenarnya di kuburan kasih petasan ente. Jadi kalau lupa disetel aja sumbunya, kalau udah dador, itu nenekku. Tapi kan nggak bisa begitu. Yang jelas kita biasa kompleknya ingat daerah sini. Okay. Ya udah kita. Nah, gue mau nanya Slim, lo kan sering ziarah dulu. Ya. Kalau misalnya kebetulan pas makam di samping lo ziarah juga, itu kan dempet-dempetan. Kan kuburan kan dempet-dempetan. Oh ya. Kalau lagi ada ziarah 2 keluarga bareng begitu, itu doanya saut-sautan gitu nggak Slim? Ya biasa kalau doa kuburannya nggak kenceng-kenceng. Ibuku maafkan aku. Ya kalau gitu kan terganggu. Diam kamu, ibuku dulu yang penting. Bapakku lebih parah. Gak begitu. Biasa Coki sumpah susah banget ngejelasin ke orang ziarah lokasi kagak tahu doanya gimana. Kan itu kuburan, Coki. Nggak masa pakai toa ente. Bu, saya mau curhat nih, Bu. Enggak, Coki, kan khusyuk doanya. Kan tidak, itu kuburan tenang. Oh gitu. Enggak kan karena gua nggak tahu. Ya masa nggak tahu ente separah itu nggak taunya. Iya udah. Berarti aman ya berarti ya. Aman. Begitu nggak pernah ada konflik
Satu rebutan ziarah nggak ada. Nggak ada. Atau keberisikan satu sama lain juga nggak. Soalnya pasti suasana tenang gitu. Iya. Nah balik lagi. Oke, sekarang berarti gue udah paham nih mengenai ziarah. Nah sekarang balik lagi ke biaya mahalnya di Jakarta. Ya. Berarti memang susah juga ya. Emang harus disubsidi. Nah udah gitu gini Slim. Orang-orang yang nggak punya duit pada saat dia meninggal, dia kan misalnya let's say itu kalau nggak salah ada rinciannya di 4 juta tuh kalau nggak salah ada tenda. Nggak, kalau yang 4 juta itu tadi ada yang tenda, ada kursi gitu-gitu kalau gue. Standarnya itu tadi 250. Yang 4 juta itu di luar dari standar perda yang ada ya. 275 itu rinciannya adalah sama ada sewa sewa 3 tahun, ambulan 100.000, perawatan jenazah. Pantesan 75. ambulan berapa Pak? 100.000. Pantesan gue tahu kenapa ambulan nyupirnya ngebut-ngebut. Kenapa? Dibayar cuma 100.000. Mana nggak dikasih bintang 5 lagi. Ini aslinya. Kalau yang 4 juta ini kayaknya ya mungkin diduga ada pungutan oknum gitu mungkin ya. Ya tapi menurut gua kan yang jelas faktanya di luar sana kita nggak tahu kenapa 4 juta. Tapi faktanya ada orang yang dimintain 4 Bahkan juta. 5 juta juga ada Coki. Nah berarti kan memang kalau ada orang yang nggak punya duit terus dia meninggal, ini kan jadi masalah. Ini apalagi siapa yang mau bayar? Ngerti nggak lo maksud gue? Iya, apalagi nggak bisa di cover BPJS bro. Iya dong. Iya BPJS kuburan, untuk orang hidup brengsek. Iya makanya kuburan kalau pakai BPJS mau ente jenazah antri. Oh iya benar juga iya, ya. Kan? Mohon maaf kenapa ibu masih di ruang tamu ya? Oh ini dulu yang pakai asuransi dulu. Ibu pakai BPJS jadi pocongnya masih di ruang tamu. Karena belum dikubur-kubur ngantri gitu Pak. Dan bener kata Coki, semakin lama kan pemakaman ini makin ini Cuk. Makin langka Makin Pak. langka, makin full. Iya. Jadi pasti harganya makin mahal lagi nanti. Nah udah gitu gini. Per tahun itu kan kita bayar berapa ratus ribu gitu. Tapi maksud gua kalau lu meninggal tapi lu harus tetap bayar pajaknya setiap tahun tuh sama kayak apa? Kayak lu punya paket terus lu ikut ini yang SMS RBT gitu. Yang lu sebenarnya lu sebel pengen lo ilangin tapi nggak bisa. Yang nyedot pulsa lo, ngerti nggak lo maksud gue? Yang rek-rek gitu ya? Yang rek-rek. Masalah mayat nggak bisa di-unrek bro. Kalau langganan konten bisa di-unrek. Memang ngambilnya dikit, tapi kan nyebelin Pak. Ya. Apa fungsinya dia? Apa untuk society nggak ada? Ya, jadi waktu itu Coki pernah usul gimana kalau makam ditumpuk aja. Memang ada di beberapa kota. Udah mulai ada, karena udah mulai nggak ada. Tapi ditumpuknya ke bawah bro. Ente waktu itu kan usul ditumpuk ke atas bang satu gimana? Tapi memang ditumpuk itu memang harus ke bawah dan maksimal itu kalau nggak salah ditumpuk ke bawah. Jadi gini, aturannya itu kalau mau ditumpuk ke bawah harus keluarga dekat. Ya. Karena akan awkward dong. Kalau lo tidak kenal tiba-tiba ditumpuk kan. Misalnya ini ada si A, si B dia nggak pernah saling kenal tapi kuburannya ditumpuk. Wah siksa kuburnya gimana tuh? Awkward pasti kan. Dan kalau mau curhat gimana dong? Iya. Misalnya bapak ibunya nih ditumpuk, anaknya mau curhat. Ibunya di layer kedua. Layer pertama Pak RT nggak jelas. Misalnya anaknya mau curhat masa Pak RT? Keluar dulu Pak RT. Mohon maaf Pak RT coba digali dulu ini. Mayat Pak RT-nya digali dulu baru boleh curhat. Jadi memang menurut gua nanti salah satu inovasi karena gini, masyarakat kita kan bertambah terus. Indonesia aja udah 300 juta, hampir 300 juta. Ya. Penduduk bumi udah 7 miliar. Ya. Lama-lama tanah habis, Pak. Jadi harus mulai dipikirin solusi untuk mengatasi kepenuhan makam. Betul. Terus juga biar tidak mempersulit orang miskin. Soalnya kalau orang miskin misalnya nih hari ini mungkin orang miskin biaya berobatnya gratis. Iya. Tapi begitu suatu hari nanti misalnya biaya pemakaman 5 juta. Betul. Wah, masa dia ditahan terus? Jangan mati dulu. Kenapa kamu sepertinya sayang sekali dengan bapakmu? Tidak, aku tidak mampu membayar kuburnya. Jangan sampai itu hal itu terjadi ya. Dok, tolong dok, apapun yang terjadi, selamatkan ibu saya. Anak yang berbakti kamu. Tidak ada saldo dok untuk bayar DP pemakaman dok. Iya benar juga sih. Kaki sampai betis doang. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kita beralasan bercanda begini. Ya. Karena coba lo lihat, ini kan kuburan gini. Kalau kuburan yang umum, itu memang masih wajar ya harganya. Tapi itu udah mulai sedikit, Pak. Sekarang ada tanah-tanah kuburan yang memang harganya mahal tapi itu eksklusif. Dan lo bakal kaget berapa harga kuburan-kuburan yang ada zaman sekarang. Coba Slim lo lihat Slim. Gue juga bakal lihat. Ini kalau gue bakal melihat dari San Diego Hills. San Diego Hills. Berapa Coki? Ini San Diego Hills di Karawang. Ini salah satu pemakaman yang elit. Jadi kalau di sana untuk single burial, itu maksudnya satu petak pemakaman gitu, itu harganya yang paling murah 37 juta.
Paling murah itu ya. Paling murah. Dan itu lo nyewa. 30 juta itu gue nggak tahu ya ini nyewa atau enggak. Tapi yang jelas itu 30 juta, 37 juta sampai 84 juta. Tergantung tipe makam lo kayak gimana. Oke? Udah gitu ada yang semi private, Pak. Lo bayangin. Ini mungkin untuk memudahkan orang ziarah. Ini makam apa Inul Vista, Coki? Kok ada private ya? Harganya yang semi private itu 224 juta hingga 457 juta. Gila nggak lo? Itu untuk pemakaman. Private-nya apa? Semi private sih tidak dijelaskan ya fasilitas. Apa mungkin ada yang private emang? Ada wifi-nya mungkin di dalam liangnya saya tidak tahu. Kamar mandi dalam ya. Udah gitu ada private estate. Nah, ini yang paling mahal. Harganya 650 juta sampai 1,7 M. Itu ada lift pribadinya kayak Coki. Ada itu kayaknya kalau malaikat masuk situ lepas sendal kayaknya. Karena minder kan. Pamit ya. Pamit mau nyatet. Ada satpamnya mungkin kita nggak tahu. Nah, ini yang terakhir ini yang paling ada lagi. Ada yang lebih mahal lagi Coki. Namanya Peak Estate. Harganya mulai dari 4 miliar ke atas untuk pemakaman. Kok lebih mahal dari rumah orang hidup? 4 miliar apa itu? Kenapa mahal? Nggak ada penjelasannya. Nggak ada. Terus di kuburannya tuh kayak ada danau-danaunya. Untuk apa kalau yang meninggal Coki? Yang meninggal adalah Coki. Straight to the hell. Buat apa ada kolam? Tidak akan menetes air kolam. Mungkin pada saat lagi nggak ada yang ziarah, jenazahnya keluar ngasih makan bebek kali. Kita nggak tahu, bro. Tapi ya itulah, maksudnya bahkan sekarang pemakaman kayaknya udah setara perumahan-perumahan, bro. Mahal, Pak. Nah, makanya kalau misalnya harga pemakaman ujung-ujungnya semahal ini, orang-orang berprestasi aja lah yang dikubur lah. Serius lah. Orang-orang yang ada sumbangsinya aja lah gitu. Yang nggak ada sumbangsinya, yang siapa orang ini? Udah dibuang ke kali aja, bro, atau dihanyutin di mana kayak gitu. Karena lama-lama karena lama-lama tuh lahan mahal, Pak. Iya. Lahan mahal, sumpah deh. Ya, tapi permasalahan orang meninggal ini nggak cuma makam-makam, nggak cuma harga makam ya. Salah satu permasalahan orang meninggal yang sering mengganggu kita ya, sering kita hadapi sehari-hari adalah kalau orang nganterin mayat. Oh iya, itu pakai ambulans, nyebelin tuh. Ya, yang buru-buru, gubrak. Benar. Ada mayat. Gitu kan, ada jenazah itu juga seolah-olah kayak kalau misalnya lo bawa ambulans ada jenazah harus langsung dapat prioritas gitu ya. Iya, langsung. Itu gue sebel tuh, maksud gue kenapa sih? Kereta juga berhenti sama. Iya, nggak ada yang bisa ngalahin, Pak. Pokoknya lo, bahkan kabarnya tuh kalau lu ada jenazah di mobil lo tuh nggak bisa dikalahin, Pak. Anti tilang, anti ganjil genap, anti semua peraturan di jalan. Yang penting ada jenazah di mobil. Masa orang meninggal ditilang, Coki? Dan kabarnya ada beberapa orang tuh kalau misalnya di tempat yang rawan mobilnya dicuri, itu kan bisa dikunci stang. Iya. Sebenarnya enggak. Lo taruh aja jenazah di depan mobil lu. Jadi begitu ada orang mau nyolong kan, pocong! Pasti dia langsung kabur. Masalah jenazah siapa yang mau dipinjem, Cok? Masa mau ya dikunci, Coki, kan lebih mudah. Mobilnya dikunci, kenapa harus ambil jenazah? Tapi mobil ambulans itu begitu ada mayatnya di belakang, langsung anti semua peraturan. Free pass ya. Free pass. Itu sebenarnya jadi keresahan karena mengganggu orang. Ya, sebenarnya kalau ambulannya nggak terlalu, tapi yang apa ngawal-ngawal itu, bro. Iya. Kan seakan-akan. Oh iya, yang ngawal-ngawal. Buru-buru cepet-cepetan. Ini ada mayat tapi di belakang. Ada mayat di belakang. Ya kenapa dong? Ada mayat di belakang, kan mati-mati juga. Kalau telat ke pemakaman juga nggak bakal hidup lagi. Emang pernah gitu ditelepon, Bapak sejam lagi kalau nggak datang kita refund loh, Pak. Kita ganti dengan mayat lain. Nggak pernah ya kan. Tapi ini permasalahannya. Gue pengen tanya, Slim. Ya. Tapi gue nggak bakal nanya ke lu. Kenapa? Karena Anda pasti tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Mau bertanya soal kenapa orang kalau dimakamin cepat-cepat? Dan ini kan gue tidak tahu. Ini sekali lagi pertanyaan gue didasari oleh ketidaktahuan. Ya. Karena biasanya kan kalau gue nggak salah kan di agama Islam kan memang harus buru-buru. Harus segera kayaknya kalau nggak salah. Harus segera. Nah itu kenapa? Ya karena di agama lain sih gue nggak tahu ya. Orang Kristen kayaknya nggak buru-buru sih. Mungkin buru-buru tapi deg-degan mau ngusir. Deg-degan. Takutnya. Saya nggak tahu, maksudnya ada sih rombongan ambulan Kristen ada. Tapi kenapa nggak gubrak-gubrak? Agak sungkan mungkin. Sungkan. Bukan takut kalah jumlah ya. Bukan. Nggak, tapi gue mau tanya.
tanya ke siapa yang paling cocok ya? Kayaknya kita akan harus telepon satu orang sahabat kita ya. Ya. Sang protektor rompi level 3 aja. Oke. Ya udah, kita langsung telepon biar lebih jelas, kita tanya ke dia aja. Ya. Gimana kenapa kok jenazah itu kok buru-buru mau dikubur? Jadi kita sudah menghadirkan Habib Jafar. Selamat sore Habib Jafar. Selamat sore, Assalamualaikum Coki. Waalaikumsalam. Hanya saya yang disebut, bukan Anda. Oh iya bang, Beb kan saya yang Islam Beb. Kenapa Coki? Enggak, ini bagian dari treatment kepada Coki. Oh treatment biar nyaman Coki ya. Biar gak kelewat kafirnya gitu. Saya pikir Anda beneran peduli. Habib, kita mau punya pertanyaan yang cukup serius nih Bib. Tapi karena mungkin datang dari keresahan masyarakat dan masyarakat dari golongan apapun ini, bahkan keresahannya. Gini Bib, gue bertanya atas ketidaktahuan. Kenapa orang Islam itu kalau dikubur tuh harus cepat-cepat sih Bib? Karena kayaknya akhirnya implikasi yang terjadi adalah jadi ke ambulans yang ngebut-ngebut. Habis itu rombongannya juga jadi tanda kutip jadi arogan di jalanan, kayak minggir ada jenazah. Makanya kita mau buru-buru nyampe kuburan. Pertanyaan saya gini Bib, yang bisa terlambat kan orang hidup. Iya. Ya kalau jenazah kan datang jam 10 meninggal, datang jam 11 ya meninggal juga. Iya. Nah itu kira-kira atau kalau orang sakit ya. Nah iya Bib. Nah saya karena ketidaktahuan nih Bib, ingin tahu itu sebenarnya gimana sih mekanismenya? Kenapa kok terburu-buru gitu? Iya. Jadi gini, pada dasarnya Nabi katakan dalam hadisnya bahwa karakter yang seharusnya tumbuh di umat Islam adalah perlahan-lahan, yaitu cermat dalam menjalankan segala sesuatu. Oke, Bib. Dalam ibadah dan lain sebagainya. Tapi kemudian Nabi berikan pengecualian untuk beberapa hal, itu harus disegerakan. Oke. Nah, di antara yang harus disegerakan tersebut adalah memakamkan jenazah. Oke, Bib. Jadi dari mengurus sampai memakamkannya itu disegerakan oleh Nabi, diminta dalam salah satu hadis. Oke, Bib. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah disegerakan secara cermat. Bukan berarti ngawur dan mengganggu. Ini juga pernah saya keluhkan di Twitter saya. Bahkan seorang Habib aja mengeluh ya soal ini ya. Iya. Karena kena dampaknya juga ya. Iya, artinya harus disegerakan. Nggak boleh nih, jenazah sebelum dimakamkan nunggu bosnya dulu. Atau nunggu, kadang nih keluarga yang nggak deket ditungguin. Bukan untuk kepentingan apa-apa, hanya untuk kepentingan biar kayak seremoni. Wah. Itu yang nggak boleh ya. Iya, itu nggak boleh. Apalagi, jadi harus disegerakan. Kalau orang tuanya belum datang, mungkin kita tunggukan orang tuanya. Tapi kalau hal-hal yang tidak urgent, ya jangan. Misalnya nunggu Indonesia bebas dari korupsi. Kelamaan itu ya. Oke. Nah, tapi syaratnya juga disegerakan itu bukan berarti kemudian secara terburu-buru. Baik. Apalagi sampai mengganggu hajat hidup orang banyak yang masih hidup. Oh gitu. Nah dan itu cukup mengerikan, dalam artian saya pernah keluhkan karena sampai ada beberapa insiden sampai yang mau mencelakakan orang di jalan karena kan dia tiba-tiba nyetop. Iya. Apalagi kalau ada orang yang karena cara dia nerobos itu sangat mengganggu hingga orang kesal, kan akhirnya yang dirugikan mayit itu sendiri dan orang-orang keluarganya. Akhirnya doa kepada mayit itu jadi buruk. Mayit itu kan butuh doa yang baik. Orang jenazah itu kan butuh doa yang baik. Oh iya, benar juga ya. Karena mengganggu, akhirnya didoakan, wah ini orang udah mati juga masih nyusahin gitu. Kira-kira begitu. Kalau sakit sih oke. Make sense. Berarti kata kuncinya adalah memang harus disegerakan, tapi disegerakan dengan cermat dan cerdas gitu, tidak mengganggu hajat hidup orang. Karena di lain hadis Nabi katakan bahwa karakter umat Islam itu tidak boleh mengganggu. Jadi bagi saya tidak perlu menyetop lampu merah, menerobos lampu merah dan lain sebagainya. Ya prosesnya saja disegerakan, tapi kalau macet ya udah ikut macet. Gitu. Harus nunggu macet ya? Ya menurut saya harus nunggu macet. Oke. Asal dibawa dengan ambulan tertutup sih nggak apa-apa, di tengah kemacetan ada mayit ya. Kecuali dia dibawa di atas pickup kan memang Gojek deg-degan Bib kalau sebelahnya pocong Bib.
Orang itu juga ambulan Habib juga Anda sebelah nama pocong juga. Lebih baik Anda nerobos lampu merah aja, Pak. Thank you, Bib. Terima kasih sudah memberikan jawaban yang sangat jelas sekali, Bib. Ada yang mau ditambahin, Slim? Sudah cukup. Ini sekaligus buat info ini, benar-benar pengetahuan ya buat teman-teman yang mungkin ada keluarganya meninggal. Betul. Ini Habib loh yang ngomong ya. Ini Habib yang ngomong. Berdasarkannya hadis, ya kan, bukan buku sains seperti Coki. Jadi ini bisa dijadikan pembelajaran bahwa ya memang harus disegerakan, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Baik. Gitu. Terima kasih, Bib. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam. Oke, baik. Itu dia tadi dari Habib. Jelas sekali ternyata ya. Iya, aku juga baru tahu sebenarnya, Cu. Makanya saya tidak bertanya kepada Anda. Enggak, aku tuh dulu pernah tahu bahwa kalau orang meninggal memang disegerakan. Betul. Tapi nggak tahu sedetail itu. Maksudnya disegerakan. Betul. Tapi ya juga harus menghargai karena norma-norma. Gini, Pak, kadang kan yang mantek di depan itu kan terlalu gila, Pak, naik motornya, Pak. Ada kan kalau orang meninggal tuh ada 2 orang yang naik motor di depan, itu yang mantek-mantek jalan tuh. Stop. Maksud gue gini, kalau dia terlalu ugal-ugalan, masa ambulansnya ditambah jenazah dia lagi nanti. Kalau misalnya dia ketabrak di depan, ngerti kan lo? Aduh, kita harus ada jenazah lagi nih. Gitu kan agak susah, maksud gue. Jadi memang harus ini. Ya, tapi terima kasih Habib Jafar ya sudah memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat ya. Nah, tapi biar adil, kita harus lihat juga dari agama-agama lain, Pak. Boleh. Kalau tadi kan dari Habib Jafar udah menjelaskan. Nah, tapi gue penasaran juga dari sisi Kristen nih. Kenapa terlalu slow ya? Kok nggak ada yang buru-buru gitu? Betul, maksudnya? kenapa? Gak ada yang klakson-klakson. Apa karena diukur dulu jasnya? Orang Kristen meninggal pakai jas, bro. Oh. Slim fit. Iya. Slim fit atau di Laxmi Taylor, kita kan nggak tahu. Karena kan mereka kan dipakai jas dulu, bro. Ya, terus juga upacaranya kayaknya lebih mahal. Ya, gue nggak tahu sih, gue nggak tahu. Jadi budgetnya habis buat sewa flow rider. Kalau kita kan sedikit. Jadi bisa ada budget buat sewa flow rider. Tapi lo tahu nggak? Orang Kristen tuh kalau meninggal mahal, Pak. Pertama pakai jas, dan jasnya itu harus jas-jas terbaru gitu kan. Terus yang kedua, peti matinya mahal banget, Pak. Sumpah, Pak. 30 jutaan, Pak. Waduh. Itu 30 juta tuh kalau orang Kristen yang miskin denger mayatnya hidup, saya mending hidup lagi daripada 30 juta. Wow, saya mending pindah agama di saat akhir. Daripada mahal. Oke, ente mau telepon siapa nih, Joki? Pendeta aja. Pendeta. Ini teman kita juga. Pendeta kita tanya kenapa orang Kristen sepertinya nggak buru-buru kalau di jalan ya. Betul. Langsung ini aja. Pendeta Yeri nih. Pendeta Yeri. Langsung aja kasih. Halo, selamat sore Bang Yeri. Halo, selamat sore. Halo Bang Yeri. Halo semua. Bang Yeri, gue mau nanya deh Bang Yeri, langsung aja. Ini kan gue juga karena ketidaktahuan. Itu orang Kristen tuh prosesi pemakamannya itu kenapa sih seolah-olah nggak buru-buru? Apa memang terlalu slow? Atau memang pemakaman orang Kristen itu cari tempatnya susah atau gimana? Gue nggak tahu, Bang. Iya, jadi kan proses awalnya ada namanya kayak ibadah lepas jenazah. Nah, sebenarnya itu lebih memfokuskan ke penghiburan ke keluarga yang ditinggalkan. Dikuatkan, makanya ada ibadahnya namanya ibadah penghiburan, ibadah tutup peti. Ibadah tutup peti. Oh, berarti sebelum ada itu petinya masih dibuka open casket gitu ya? Iya, jadi kesempatan terakhir keluarga lihat, lalu biasanya diibadahkan. Oh gitu, jadi ada dipastikan ibadah. Seluruh keluarganya lihat. Iya, biasanya kalau ada keluarga dari luar kota atau luar negeri ditunggu tuh, makanya bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari. Oh, berarti semua gitu. Berarti stok formalin cukup banyak ya, Bang ya? Iya, makanya bisnis pemakamannya juga lumayan. Dan itu harus di rumah duka nggak sih kalau orang Kristen, Bang? Oh, enggak juga sih. Di biasanya orang kalau nggak mau ribet aja di rumah duka. Dan rumah duka sekarang udah keren juga sih. Maksudnya fasilitasnya udah full service lah. Tapi ada beberapa orang milih di rumah. Kayak misalnya kalau orang Kristen adat Batak kan pasti biasanya di rumah. Iya. Nggak dimasukin ke peti dulu. Benar bang. Ada prosesinya seperti itu. Intinya ada ibadah, prosesi ibadah, kumpul keluarga. Nah, sebenarnya itu tujuannya untuk terakhirnya bagaimana, lalu penghiburan untuk keluarga yang ditinggalin. Makanya nggak kesusu. Itu lebih ditekankan ke arah situnya. Nanti begitu di pemakamannya ada prosesinya lagi, Bang? Ada. Makanya dia
ya udah habis itu jalan. Ya jalannya kayak biasa aja ke tempat pemakaman. Jalannya juga nggak buru-buru Bang ya? Ya biasanya ya pada normalnya sih tidak ada arahan untuk cepet buru-buru harus gitu. Karena pakai jas nanti keringetan. Karena tujuannya tuh ada lagi ibadah nanti di pas. Iya. Itu orang lebih Kristen ininya. meninggal lebih banyak ibadahnya ya. Ibadah terus. Jadi tidak ada anjuran atau ajaran untuk segera nih harus dimakamkan gitu, nggak ada Bang? Nggak ada. Pemakaman. Okay. Bang, gue mau nanya Bang. Siap. Yang terakhir ini juga mungkin jadi pertanyaan semua orang. Kenapa orang Kristen kalau meninggal harus dipakein jas? Ada yang pakai baju polo gitu atau baju yang lain? Pakai baju AHA, pakai baju AHA. Gini sih, kalau pandangan gue ya, karena ajaran Kristen nih lumayan agak ke Western. Barat-baratan. Karena pakai batik juga, pakai batik juga nggak ada masalah. Berarti harusnya nggak pakai jas juga nggak apa-apa kan? Nggak masalah. Coki nanti mau pakai kaos MLI gitu kan? Terus meninggal. Berarti sebenarnya nggak harus pakai jas ya? Itu mitos ya Bip ya, yang harus pakai jas itu mitos ya? Itu mitos. Bang. Iya, nggak ada iniannya. Gitu. Kan sebenarnya rapi aja, ada yang pilih, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang pakai dasi, ada yang enggak. Dan enggak biasanya kan ya standar lah. Standarnya orang begitu, tapi nggak ada arahannya. Oke. Dan biasanya mungkin kadang-kadang pada saat meninggal itu inisiatif keluarganya yang makein itu jas ya. Inisiatif keluarga, ada yang pakai baju adat. Oh iya, berarti sebenarnya sarung apa semua. Iya. Kesepakatan keluarga maunya apa nih? Tapi kalau nggak ada kesepakatan keluarga, ya standarnya lah. Iya. Jas. Oke. Pakai tangan sarung tangan gitu-gitu. Iya bener bro, sarung tangan putih Bang ya. Oh iya, gue pernah lihat. Kayak paskibraka Bang. Bukan sarung tangan kiper. Bukan sarung tangan kiper, tapi putih kayak paskibraka bro. Bener, iya, pasti dipakein buat jarinya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak Bang. Kita sudah dapat penjelasan yang jelas. Sama-sama Bang, sukses terus Bang. Selamat sore. Thank you semua. Salam. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Gokil, pendeta ngomong assalamualaikum. Tapi aku tidak mau menjawab salamnya dia. Kenapa? Siapa tahu jebakan. Enggak, tapi habis nelpon Habib, habis nelpon pendeta, kita dapat perbedaan. Iya. Tapi justru perbedaan itu yang bikin indah, Coki. Iya. Coba bayangin orang Kristen disuruh segera juga. Orang Islam juga segera juga. Wah, di jalanan jadi NASCAR Rumble itu. Akan balap-balapan. Aku dulu. Memang perbedaan ajaran malah satunya jadinya cocok saling berkesinambungan. Satunya suruh ya udah santai, nggak apa-apa, tunggu betul. keluarga. Betul. Satunya disegerakan. Betul. Dan satunya lagi teman-teman kita yang saudara-saudara kita umat Hindu ngaben. Dibakar ya? Iya. Oh. Jadi akhirnya jalanan tuh udah ada yang ini untuk orang Islam, orang Kristennya selo, orang Hindunya dibakar. Jadi memang sudah cocok semuanya. Iya. Bineka Tunggal Ika memang luar biasa visioner sekali ya. Iya. Ente orang yang tidak beragama? Di perpustakaan saya. Di perpustakaan nanti ditaburnya buku-buku sains. Sama di Gramedia kalau misalnya. Dikubur di Gramedia, Coki. Di buku-buku Stephen Hawking nanti. Tapi luar biasa perbedaan tadi malah jadi sesuatu. Tapi banget kenapa ada NASCAR Rumble? Enggak, kalau semuanya buru-buru. Ini ambulansnya tabrak-tabrakan kayak Twisted Metal tuh. Twisted Metal tambah jadul lagi. Ya udah. Nah, intinya kesimpulannya adalah lahan pemakaman ini akan jadi masalah. Ini akan jadi bom waktu. Sekarang aja udah mulai masalah. Sudah mulai masalah. Apalagi terus-terusan. Jadi memang harus dicari solusinya gimana untuk mengatasi setiap hari itu ada ribuan orang meninggal, Pak. Benar. Setiap hari ada ribuan orang meninggal. Ini mau ditaruh kemana? Ya. Jenazah-jenazah ini. Kalau saran dari gua adalah biarlah orang yang dikubur tuh orang-orang yang bisa dikenang aja. Kalau pahlawan-pahlawan dikubur wajar, Pak. Karena kuburannya bisa dikenang. Misalnya nanti ada yang ziarah, ada fungsinya, bisa meningkatkan ekonomi, apa segala macam. Benar. Tapi orang-orang yang tidak memberikan sumbangsi, kita aku sih nggak apa-apa. Daur ulang mungkin kita. Misalnya pengangguran Deadwood, nggak apa-apa dia dikubur, tapi dia langsung disambungin ke black hole.
Jadi begitu semenit langsung hilang mayatnya. Loh, iya. Langsung ke black hole. Karena ini jadi masalah. Yeah. Kita ingat bumi ini udah 7 miliar orang dan lama-lama makin banyak. Kalau buat gua secara pribadi lebih mending kita pakai lahan kita untuk orang yang hidup daripada orang yang mati. Karena sesuatu yang dipakai untuk orang yang hidup lebih berguna. Yeah. Misalnya contoh, kita memerlukan pembangkit listrik. Wah, sudah tidak ada lahan lagi. Tapi ini untuk kuburan. Tapi ini pembangkit listrik untuk listrik orang-orang banyak yang masih hidup. Tapi kuburannya untuk orang-orang mati. Pilih mana lu? Untuk orang hidup dong. Ya iya jelas Pak. Ya. Makanya kita harus solusinya ke pemerintah lah, jangan ke kita. Ya. Dan juga ini kalau Coki tadi udah itu ya, solusi Coki itu murni idenya dia ya. tanpa saran dari saya, itu murni Coki. Kalau saya lebih pada orang miskin tadi. Maksudnya orang miskin nggak usah lah dikasih tarif. Make sense. Orang miskin maksudnya orang BPJS itu kan udah pasti nggak mampu. Betul. Kecuali yang BPJS. Iyalah, masa mati juga masih bayar, gila sih, terlalu gila sih. Ya orang-orang, maksudnya orang yang punya BPJS yang dicek pasti kan dia dapat bantuan raskin. Betul. Yang dia dapat bantuan-bantuan dari pemerintah itu udah dibebasin aja tanah makam, tanah sewanya betul, udah dibebasin aja karena biar nggak ngerepotin. Iya, masa ya ampun, udah meninggal loh, udah istilahnya udah game over nih. Udah game over, masa tetap harus bayar? You want to continue? Masih ada. Ya, berarti kalau solusi dari lo mendingan untuk orang-orang tertentu dibebasin aja. Terutama untuk orang miskin. Betul. Dan juga untuk permasalahan ambulan tadi. Iya. Sekali lagi buat teman-teman yang misalnya punya keluarga boleh disegerakan. Tapi jangan mengganggu. Bahkan harus caranya tadi. Kalau mayat harus disegerakan, tapi jangan sampai merugikan. Iya, karena kalau bawa mayat bisa dapat privilege enak banget. Gua ngantri McD bawa jenazah aja. Kenapa? Loh, biar saya langsung dapat di antrian nomor 1. Oh, saya tahu, Coki. Hah? Ente idenya kan orang-orang nggak jelas nggak usah dikubur. Iya. Biar ente bisa pinjam ke McD kan. Untuk menerobos antrian kan. Gue nggak apa-apa, gue nggak dikubur, sumpah dah. Ente mau diapain? Di kremasi aja gua. Oh. Terus abunya dilepas di Mount Everest. Kenapa di Mount Everest? Ini mengkafirkan dunia. Abu saya nanti ke seluruh dunia. Oke. Kita tutup aja episode kali ini. Sampai ketemu. Jangan lupa komen kalian pendapat. Para Noise langsung aja komen dan sebarkan podcast ini ke sebanyak orang. Oh, jangan lupa download aplikasi Noise juga. Mungkin ada temen lo yang denger ini di aplikasi temen lo. Download aja gratis kok. Dan bukan cuma ada podcast kita juga, ada banyak banget podcast yang seru-seru banget. Dan yaudah gitu aja para Noise. Dan komen sebanyak-banyaknya. Kalian setuju nggak? Setuju pendapat saya, pendapat Coki? Atau kasih ide kira-kira kita harus bahas apa di podcast selanjutnya. Ya. Yaudah, kalau begitu saya Tretan Muslim dan saya Coki Pardede. Sampai ketemu lagi di podcast Noise. Apa ada itu brengsek?